Saudara ahli bisa ceritakan sedikit mengenai perjalanan saudara pada saat jadi dokter di bidang apa, Bu? Silakan. Saya lulus kedokteran FK Undip tahun 90, melanjutkan di Akademi Kepolisian dan lulus tahun 97, lalu 98 jadi perwira kepolisian, dan tahun 2005 jadi spesialis forensik. Tahun 2016 jadi dokter di kedokteran forensik di Unair. 2016 ya, Bu? Ya. Jadi kemudian tentu dengan keahlian Ibu ini sudah banyak perkara-perkara yang Ibu tangani sebelum ini berarti mengenai forensik. Iya, sudah banyak ya, sudah banyak. Berarti dari 2016 ya, Bu, sudah menangani perkara seperti ini. Maksudnya sudah melakukan forensik. 2005 sudah melakukan forensik seperti ini. Oh, cuma gelar doktornya Ibu dapat 2016. Oke. Sekarang kita hubungkan dengan perkara ini ya, Bu. Nah, jadi perkara ini yang melakukan otopsi ini adalah saudara ahli. saya yang kedua. Yang kedua, yang pertama Sepengetahuan saya Dokter Fahmi dari Bandung. izin, Bu, belum di-on-kan kan karena direkam. Nah, udah. Oke. Yang pertama dokter. Yang pertama Dokter Fahmi dari Bandung. Oke. Yang kedua baru Saya melakukan otopsi setelah 30 hari. setelah 30-40 hari. Tanggal 2 Oktober saya ingatnya. Tahun 2021. Nah, tahun 2021 berarti kalau kejadiannya kita datanya 18 Agustus 2021, Ibu melakukan otopsi kedua pada 3 Oktober Tanggal itu. 2 Oktober. Ya. 2 Oktober proses otopsi yang dilakukan Ibu dengan cara bagaimana, Bu? Saya melakukan pemeriksaan otopsi dengan ekshumasi, yaitu bongkar kubur, Ya. atas permintaan Kapolres waktu itu di Kapolres Subang. Ya. Dan saya lakukan terhadap 2 makam, dan saya periksa di daerah makam juga dengan Ya. ditemani penyidik Polres Subang, dan saya periksa dua-duanya korban Ya. atas nama Ibu Tuti berdasarkan surat permintaan, dan Nona Amel waktu itu, dan saya periksa memang kedua jenazah dalam keadaan dikafani. Ya. Dan kafannya masih ada. Setelah kita buka, kita periksa, memang dari seluruh anggota tubuh sudah mulai mengalami pembusukan karena sudah lebih dari 10 hari ya. Jadi tubuh akan mulai membusuk setelah hari parah, hari ke-10. Kalau pembusukan dini dimulai setelah 3 hari. Dan saya melakukan ini setelah hari ke-30 gitu. 30. Dan memang sudah mengalami pembusukan, tapi karena mungkin kondisi alam, jadi proses pembusukan itu kan dipengaruhi juga oleh keadaan tubuh manusia yang meninggal dunia, juga kondisi alam, dan juga keadaan dia mengalami apa, apakah dia ada luka, apakah ada penyakit, apakah ada sesuatu yang menimpa dia sehingga meninggal dunia. Waktu itu saya menemukan sudah terjadi pembusukan, tapi masih tampak luka-luka di tubuh kedua korban. Jadi posisinya kedua korban telah mengalami pembusuk keduanya, Bu? Iya. Keduanya. Nah, kemudian bisa Ibu terangkan di sini awal terhadap jenazah Ibu Tuti, kemudian ke jenazah Amalia. Pertama Ibu Tuti lah keadaannya waktu itu. Mungkin saya sudah tulis lengkap di visum dalam berita acara, jadi kalau saya nanti kurang ingat kan gitu. luka-lukanya. Iya. Ya, saya bawa ya. Ya. Ya, ini mungkin ada di visum sama di betul. berita acara. Artinya saya pegang resume juga Iya. terhadap Ibu ya. Ibu menemukan luka ya. Benar Ibu menemukan luka terbuka di dahi kanan? Betul. Dengan ukuran 7 kali 1 cm, disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah. Iya. Betul ya. Dengan ukuran 6,5 kali 1 cm disertai patah tulang. Iya. Ini pada jenazah Ibu Tuti loh, Bu. Ibu Tuti. Ya. Kemudian ada 3 ya. Ada 3. Ya. Patah hidung. Iya. Nah, terdapat krepitasi tulang. Krepitasi tulang itu apa? Patah yang tidak
maksudnya teraba retakan, jadi kayak dilaba kekerek gitu, krepitasi. Tidak beraturan. Iya, tidak beraturan. Jadi didapat itu istilahnya didapat dia waktu masih hidup. Oh, Kita kan bukan. buktikan dia patahnya atau lukanya itu sebelum meninggal atau sebelum. Oh. Jadi masih hidup menerima perlakuan seperti itu, perlukaan. Betul. Kalau misalnya sudah meninggal terus kena, pasti tidak terdapat krepitasi seperti itu. Krepitasi itu didapat pada saat dia masih hidup. Iya. Ya, oke. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung. Pada itu juga ada. Iya, patah tulang pada tengkorak. Patah Iya. tulang pada tengkorak itu gimana? Tengkorak itu di sekitar tengkoraknya memang sudah waktu itu kita buka semua memang ada patah tulang. Jadi tidak beraturan. Tidak beraturan. Di sekitar tengkoraknya ini seluruh kepala ini Pak Hakim. Ya, Iya. tengkorak lah itu. Tapi bisa patah bu, bukannya retak dia tuh ini. Kalau patah, kalau retak kan misalnya retak kecil-kecil gitu retak. Ini patah kan lepas. Lepas ya? Ya, patah sampai ke belakang. Seingat saya waktu itu saya Iya, buka. iya. Lepas maksudnya lepas dari leher kita atau gimana? Enggak, yang Ya. patah belah aja gitu. Oh, terbelah. Patah gitu, maksudnya patah. Kemudian 3 hal itu yang ibu temukan. Kalau jenazah Amalia terdapat luka di bagian kepala bagian kanan dengan ukuran 5 kali 1 cm disertai patah tulang kepala, sama berarti. Sama. Kemudian luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 kali 2 cm disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran 6 kali 3 cm disertai patah tulang. Berarti dahinya patah. Iya. Lepas itu. Pada hidung sama terdapat Iya. krepitasi yang ibu jelaskan tadi ya. Kemudian sebab kematian, kalau pada Ibu Tuti Suwartini ibu bilang pendarahan hebat akibat kekerasan tajam pada wajah. Iya. Kemudian di Amalia pendarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan wajah. Iya. Ya. Nah, kemudian terhadap luka-luka yang didapati ada 4. Ibu bilang terhadap Ibu Tuti ini penyebabnya. Pertama disebabkan benda tajam yang bilahnya tajam. Bisa Ibu jelaskan ke kami benda tajam yang bilahnya tajam itu kayak gimana? Pinggirnya memang tajam, tapi dia dasarnya mungkin bisa datar, bisa karena ada, saya bilang lukanya itu kan ada tajam dan lebar. Jadi kalau memang murni dia tajam, pasti tidak ada dasar atau bawahnya luka. Pisau masuk nggak? Pisau tidak masuk. Tidak masuk. Golok masuk nggak? Golok juga tidak masuk. Golok tidak masuk ya. Kecuali goloknya, tapi saya belum, goloknya lebar ya, diameternya lebar. Ya, kalau golok lebar yang atasnya Iya. tumpul itu masuk nggak? Kira-kira belum Ibu Masuk ya. Kemudian Ibu juga bilang disebabkan oleh benda tajam yang bilahnya tajam. Iya, bisa. Artian Pinggirnya tajam. terhadap benda tersebut ada tajam pinggirnya. Iya. Kemudian patah tulang pada hidung disebabkan benda tumpul. Nah, benda tumpul itu pukulan bisa nggak? Pukulan bisa. Itu Tangan. termasuk Karena juga? kan tulang hidung tulang rawan. Oh. Dipukul pun dia, maka saya bilang ada krepitasi tadi. Berarti dia dipukul, menerima pukulan dalam keadaan itu. Menerima pukulan dalam. Sama ya, patah tulang pada tengkorak disebabkan benda tumpul. Nah, disebabkan benda tumpul ini Bu, bisa juga dia menggunakan alat gitu. Bisa juga. Alatnya kayak gimana kalau tumpul? Maksudnya apa namanya? Kalau seperti itu kan, Kak, si alat ini kan ada berat. Tangan juga kan kalau menggenggam ada berat. Atau alat juga kan dia ada berat. Jadi dia terhantam benda seperti Terhantam benda, yang ya. tumpul. Nah, kalau terhadap almarhum Amalia, semuanya Ibu bilang bahwa disebabkan oleh benda tumpul ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi berarti tangan atau beban berat yang menghantam bagian kepala maupun dahi. Dahi dan tangan. Dahi Ini dahi. Oh dahi. Tangan. ini dahi. Jadi luka itu di sini, Ya. di sini enggak Bu? Kedua,
kedua rahang. Kedua rahang, kan luka nggak waktu itu? Luka dan memar. Memar ya, memar dahi ini ya. Kalau yang ibu bilang patah tulang tengkorak itu bisa apa bu namanya penyebabnya apa bu? Ya benda tumpul juga bisa, benda tajam juga bisa. Kalau kepala yang dibenturkan bisa nggak bu? Bisa terjadi patah tulang tengkorak? Bisa ya. Kalau dibenturkan. Kalau beda loh dibenturkan sama terbentur. Ya, iya. Iya dibenturkan bisa itu bisa terdapat patah tulang tengkorak. Bisa. Kalau terbentur bisa nggak? Bisa juga. Oh bisa juga. Iya. Kalau terbenturnya keras kan ya? Terbenturnya keras. Ya. Kemudian ibu juga menjelaskan bahwa masih ada sisa makanan di lambung dan masih dan terjadi kaku mayat. Bisa dijelaskan bu kaku mayat itu apa? Kaku mayat itu proses waktu kematian yang setelah melewati waktu, dan waktu itu sebenarnya sudah terjadi pembusukan ya. Waktu kematiannya tuh melebihi dari 10 hari, dan kaku mayat biasanya terjadi setelah 10 jam. Tapi berjalannya waktu bisa saja setelah kita melakukan pemeriksaan lebih dari 10 jam ternyata kaku mayatnya masih tersisa ada di ekstremitas. Makanya kadang kita melihat jenazah yang telah beberapa hari tangannya kaku, kakinya kaku, dikit ada kekerasan. Padahal itu adalah proses waktu kematian. Kemudian ibu di sini saya tanyakan, ibu memastikan korban Tuti Suhartini meninggal antara jam 00 WIB sampai dengan 02 WIB. Betul. Pertanyaannya, bisa ibu prediksi dari mana? Dari kaku mayat itu. Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan ekshumasi itu, memang kita melihat posisi tubuh korban waktu di mobil Alphard. Dari situ kita bisa lihat kalau posisi ibu di bawah sudah dalam keadaan kaku, karena kan dengan panjang badan tidak mungkin kakinya tertekuk atau terlipat ya. Dan nona Amelnya korban posisinya masih lemas, masih lunglai, masih lemah, jadi bisa terlipat, dan si ibu jelas sudah terjadi kaku mayat. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan, saya lihat di jenazah dan masih terjadi kaku mayat yang akut, yang sangat pada si ibu, karena mungkin dia tidak ada proses perlawanan yang berarti, jadi mungkin sesaat langsung meninggal. Ya, maksudnya bu, pertanyaan antara jam 12 sampai jam 2 itu ibu ukur dari kaku mayatnya? Iya. Oh. Dari kaku mayat dan dari keterangan dari teman-teman penyidik waktu itu dengan ditemukan jenazah di pagi hari. Nah, jadi saya menghitung waktu dari sisa makanan di lambung yang saya temukan itu. Kemudian kalau untuk almarhumah Amalia meninggal menurut ibu antara jam 3 sampai dengan jam 5? Iya, karena waktu kematian dari kaku mayatnya belum terbentuk si Amelia waktu ditemukan pertama kali di TKP. Dan saya lihat dari foto juga di belakang mobil Alphard itu, dan dari tubuh jenazah di makam waktu saya ekshumasi. Maksudnya tidak terbentuk kaku mayat. Iya, ya. Kalau belum terbentuk kaku mayat seperti itu, berarti ya ibu perkirakan jam 3 sampai jam 5. Kalau setelahnya ya. Ketika ditemukan dia sekitar jam 7 atau jam itu belum terjadi kaku, atau polisi datang waktu itu belum terjadi kaku mayat? Belum. Oh belum ya. Belum terjadi. Pada saat kejadian. Kemudian ibu melakukan mencari petunjuk tanda-tanda perlawanan korban terhadap pelaku. Betul. Nah, coba bisa diceritakan bu? Jadi karena mungkin dari otopsi pertama tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan ataupun bekas cakaran atau sel epitel yang di tubuh korban, jadi saya melakukan pengukuran kuku pada seluruh korban.
dengan pengalaman saya nanti bisa periksa ke pelaku apakah ada luka di tubuh pelaku dengan sesuai dengan dari ukuran dari kuku para si korban. Pertanyaannya Bu, apa perbedaan pelaku yang melawan dan tidak melawan? Pelaku yang melawan dan tidak dilawan ya tidak bisa dibedakan, Pak. Oh, tidak bisa. Pelaku ya? Iya, maaf. Korban maksudnya. Oh, ya, korban. Iya. Salah, maaf, sorry. Kalau korban Ya. bisa, soalnya Bisa. kalau dia melawan Ya. pasti ada tanda di sekitar tangannya atau dahinya ataupun bagian tubuh lain karena dia akan berusaha menangkis, menatai tubuhnya supaya tidak mengenai yang mematikan seperti itu. Dia self defense ya. Iya, kalau itu gitu. ya Pak Hakim. Kemudian terhadap korban almarhumah Amalia sendiri, Ibu mendapatkan ada perlawanan. Karena sudah terjadi pembusukan, Iya. makanya saya juga tidak bisa menemukan tanda perlawanan itu, tapi saya menemukan kuku-kuku yang ibaratnya kayak habis mencakar atau menarik sesuatu seperti itu, sehingga saya ukur kuku-kukunya. Jadi di tubuh korban Amalia ini. Iya, Oh. Kalau di korban Ibu Tuti, Bu, ada nggak? tidak ada. Tidak ada ya, berarti hanya di korban Amalia. Kemudian Ibu juga di sini menjelaskan, Ibu pernah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Ramdan. Pernah. Ya. Nah, apa yang diperiksa, Bu? Memang karena permintaan penyidik, jadi setelah saya ekshumasi malamnya saya melakukan pemeriksaan kesehatan ya ibaratnya pada si yang diduga pelaku Diduga, itu, dan ya. memang saya temukan ada bekas luka di tangan sama di kakinya dan di sebelah kanan. Betul ya Pak? Betul, pada tangan kanan terdapat luka lecet panjang, pada kaki kiri terdapat jenis luka lecet panjang. Iya, Nah, menyerupai kuku. menyerupai kuku. Itu tandanya apa? Tandanya ya luka lecet yang belum sembuh waktu itu. Ya, Karena kan baru belum sampai 2 bulan. boleh Ustaz. Iya. Kalau dicocokkan dengan yang tadi Ibu bilang pada tubuh almarhum Amalia ini terdapat perlawanan, dicocokkan dengan luka lecet di tangannya Danu dan kaki kiri terdapat luka lecet, cocok nggak? Cocok kukunya dari korban kan saya ukur terus saya bawa juga saya periksakan. Iya. Kemudian Ibu juga bilang bahwa luka-luka terdapat pada saudara Muhammad Ramdhanu dikarenakan akibat cakaran yang menyerupai kuku manusia, bentuk panjang luka tersebut. Kemudian hasilnya keterangan alat yang digunakan tersangka sesuai luka korban atas nama berupa benda tumpul yang ada tepi tajam. Benda tumpul yang ada tepi tajam, ya, seperti pertanyaan saya tadi, kalau golok itu masuk ya? Masuk, tapi kan tidak panjang. Ini kan mungkin ukurannya lebih pendek sesuai dengan panjangnya luka. Oke. Yang bisa menyebabkan luka terbuka sehingga dasar lukanya pecah. Nah, kalau kita selain golok masuk nggak? Masuk yang bagian yang bagian yang pendek, Yang paling pendek yang kemarin ditunjukkan. Bukan. Yang adanya 2. yang ini, ya, yang ini. Nah, Ya itu masuk tajamnya, tajam tumpulnya masuk. Ya. nah, yang Ibu bilang panjangnya gimana? Panjang gimana? Maksudnya kalau golok itu kan panjang, tajam, pasti kan tajam semua. Oh, Nah ini kan ada tumpulnya Bapak, ada tajam ada tumpulnya lah. Oh iya. Makanya kalau golok mungkin hanya luka terbuka, tidak ada patah tulang, tidak ada retakan juga di hidung, di kepala. Kalau ini bisa karena ada tumpulnya. Menurut saya, Pak yang mulia. Yang dilihat hasil. Iya, dari lukanya saya bicara lukanya. Maka tadi bilang kalau ditanya golok bisa nggak? Tapi harusnya bisa, tapi lukanya harus panjang. Harus panjang. Iya, karena kan ya golok ya. Iya, yang mulia. Selanjutnya Bu, setelah melihat luka-luka pada kedua korban,
pada posisi kedua menurut laporan ibu, kedua korban dibunuh dalam posisi terlentang. Berarti ketika dia tidur seperti ini. Iya. Adalah kalau misalkan kemungkinan ditarik dia atau dia harus menurut ibu kenapa terlentang sebenarnya? Karena luka terbukanya di depan semua, di kepala bagian depan semua. Bagian Iya. Waktu saya periksa Iya, di iya. depan semua. Kemungkinan kalau misalkan dalam keadaan berdiri bisa nggak? Tadi ibu bilang bahwa posisi kedua korban dibunuh menurut laporan ibu dalam keadaan posisi terlentang. Kalau dalam keadaan berdiri bisa? Bisa juga. Oh, bisa. Iya. Misalnya berantem Bu. Ya. Iya. Makanya kan. Berdiri Iya, bisa. siap. Makanya yang mulia kan kalau berantem kita lihat tanda perlawanan tadi, gitu kan. Ternyata kan waktu saya ekshumasi kan saya nggak ketemu karena udah mulai pembusukan. Mungkin nanti dengan dokter forensik yang pertama Pak, yang mulia. Terakhir ya Bu, dari saya bahwa berarti di 2021 itu sebenarnya ibu udah bisa rilis sebenarnya bahwa ada pelaku yang cocok dengan buku maupun cakaran tersebut. Kalau yang rilis kan penyidik. Oh, yang menyerahkan data. Yang bicara ya penyidik, sama di sini saya sama yang mulia. Makasih. Makasih Pak Hakim. Baik Bu, Ibu tadi sampaikan tentang kaku mayat Bu ya. Iya. Nah, kemarin ada dari mana? Apa? Inavis. Nah, Bu, kalau misalkan Bu, dia pingsan, ya, pingsan nih. Nah, itu sudah mulai dihitung belum? Waktu mayat kan di Iya. kematian. Waktu kematian. Jadi misalnya ternyata dia pingsan, Iya. Pingsan, terus belum, istilahnya ya belum meninggal. Nah itu belum ya. Nah terus bisa terlihat nggak Bu, misalnya dia ini apakah sempat pingsan dulu ataukah langsung meninggal? Nah, ya maksudnya ahli Izin yang mulia, kalau saya periksa yang pertama mungkin saya bisa menjawab karena saya periksa yang ekshumasi dan pembusukan. Kalau masih baru, ya, oh itu bisa ya? Bisa. Apakah dia pingsan atau sempat? Iya yang mulia. Iya ya bisa ya. Nah, terus tadi Ibu katakan tentang apa? Sisa makan ya. Iya yang mulia. Nah itu maksudnya apa Bu? Maksudnya Mahfud Hasri. nah sisa makan tuh apakah terakhir dia makan ataukah bagaimana? Terakhir dia makan yang mulia. Kadang kita menentukan waktu kematian juga dari situ. Apakah memang katakan kita selalu koordinasi dengan penyidik waktu pertama ditemukan. Oh berarti kalau kita langsung otopsi ada sisa makanan, berarti dia sempat makan waktu itu. Kalau ditemukan pagi berarti mungkin bisa sempat makan Sisa malam. makan. Ya. Nah, kalau ditemukan besoknya sudah nggak ada sisa makanannya, berarti kan kita bisa lihat waktu makan kematiannya sudah lebih 12. Nah kalau ini yang terhadap dua jenazah masih ada sisa. Yang untuk siapa? Yang jenazah? Yang nggak apa lah, yang Pak Hakim, yang kayaknya Ibu Amel ya? Ya, ibunya. Iya. Berarti dia sempat makan malam itu sisa. Berapa jam kurang lebih pada saat? Kalau orang meninggal biasanya kalau masih ada sisa berarti dia 6 jam sebelum meninggal sempat makan. Ya. Nah, pertanyaan saya, walaupun itu makanan misalnya hanya kacang satu, oh susah. Kita hitungannya tapi makan berat. Iya. Hitungannya makan berat, Iya, atau misalnya makan ciki atau itu enggak. Iya. Makanya kadang penyidik kalau sudah otopsi kita lihat dari lambung, kalau memang belum dikenal berat, dari jenis makanan di lambung itu bisa kita ketahui mungkin asal daerahnya makan apa gitu yang melihat. Terus pada saat tadi Ibu tentang tidak adanya perlawanan ya? Iya. Untuk Bu Tuti tidak ada perlawanan sama sekali. Waktu itu saya Nah, terus untuk
jenazah Amel, Bu. Iya. Ya. Ada nggak Ibu lihat benturan, dibenturkan? Kalau luka-lukanya sih ada benturan atau suatu penerimaan dari tadi saya bilang kekerasan tumpul di wajah. Atau gini, bisa nggak terlihat dibenturkan atau dia kena benda tumpul? Nah, terlihat nggak? Karena Bisa nggak diprediksi? Oh, ini kemungkinan 90% dibenturkan. Oh, ini 90% atau 1% bisa kena sesuatu benda tumpul, apakah golok atau stick golok. izin yang mulia nanti mungkin yang menjawab yang dokter forensik pertama karena sudah ada pembusukan, jadi ada rancu. Iya, makanya ini saya bisa ditanyakan itu yang tidak bisa. Silakan Pak Jaksa, yang sudah ditanya tolong ya. Nah, ya, Bu Sumi, dari hasil otopsi itu ahli bisa simpulkan bahwa korban itu mengalami luka ataupun matinya pada saat kondisi tertidur atau terlentang ya. Masih hidup. Iya. Nah, itu ahli bagaimana bisa menilai seperti itu? Dilihat dari apanya? Izin tadi sudah kami jelaskan kepada Pak Hakim juga kalau dari luka-luka yang didapat, tanda patah tulang, tanda masih ada gravitasi, berarti dia masih hidup menerima luka-luka itu. Dan untuk kondisinya kan pada saat tertidur itu maksudnya terlentang. Kalau melihat dari arah lukanya bisa tertidur, tapi yang kita cuma bisa pasti dia dari depan. Dari depan ya. Pelakunya dari depan. Jadi Dari depan atau dari atas? dari atas, dari Karena depan lukanya dari atas. bagian- Dan lukanya di seluruh bagian kepala ya, wajah. Iya. Tidak ada di bagian Yang dada, lain tidak ada ya. Nah, kalau yang menyebabkan langsung mati atau tidak hilang, tidak bernafas atau apa, itu bagian kepala, Ali. Bagian depan. Itu langsung bisa menyebabkan Iya. mati, meninggal. Nah, kemudian Ali juga dapat memberikan keterangan bahwa soal kronologi kematian ini disebabkan karena apa, itu dilihat dari luka juga ya. Dari luka-lukanya. Dari luka-luka. Nah, untuk yang benda tajam yang bilahnya tajam. Iya. Tadi Ali mencontohkan seperti kalau golok pisau tidak masuk, tidak sesuai. Bisa asal Bisa. ada yang datar atau pendek kan. Pisaunya pendek karena kan lukanya tidak memanjang luka tajamnya. Nah, kalau dengan sikol memungkinkan bisa. Iya. Ya. Nah, kemudian ahli, kalau dari luka saudara Amalia Muskaratu ya, Samel, itu apakah ada luka benda tajamnya? Kayaknya ada ya. Ada. Ada. Ya. Tajam Tumpul. Ya, terdapat luka di bagian kanan dengan ukuran 5 kali 1 cm disertai patah tulang kepala. Kemudian luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 kali 2 cm disertai patah tulang, dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran 6 kali 3 cm disertai patah tulang. Itu tajam. Tajam ini. Ya, tajam. Baik. Kemudian terhadap kuku saudara korban Amel ya. Iya. Dicocokkan dengan luka lecet yang ada di Ramdhanu, Iya. itu ada persesuaian tidak, Ali? Menurut saya ada. Ada, Mirip. mirip. Iya, ukurannya sama bentuknya. Ya, Ali tadi menerangkan juga mengukur kukunya Amel ya, Iya. dengan yang ada di lukanya Danu. Nah, pada saat itu, saat memeriksa Danu, apa ditanyakan juga ini luka dari apa, sebab apa? Iya, dan waktu itu ditemani penyidik dari Polres Subang, dan seingat saya dan itu tidak tahu dari mana. Jawabnya aja itu. Hanya itu. Seingat saya. Dan lecetnya bagaimana waktu itu? Ada berapa? Ada Wah, cakaran. tangan sama kaki. Satu atau satu goresan aja. satu goresan, kanan, tangan dan kiri. Iya.
Nah kemudian soal jam ya, tadi dari hasil otopsi ya, kalau Ibu Amel, almarhum Amel itu lebih Meninggal duluan. meninggal lebih dahulu. Itu bisa dilihat dari apa ya? Kaku mayat. Kaku mayat Posisi waktu pertama dia di foto ditemukan. di mobil Alphard. Oke. Sedangkan Amel lebih belakangan dia meninggalnya. Nah pada saat di otopsi masih kaku itu. Masih kelihatan ya. Masih dari kelihatan. ibu tutinya. Tidak ada, sudah tidak ada, berarti tidak ada darah yang ngalir, tidak ada. Sudah nggak ada. Sudah tidak ada ya. Kering. Tapi masih ada proses kekakuan mayat. Cukup Pak. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Pak Jonis. Terima kasih ahli. Begini Bu, Ibu kan ketika otopsi itu yang kedua kalinya ya Bu ya, Iya betul. setelah dikubur. Apakah sebelumnya ketika ini saya tidak tahu prosedurnya, mohon dijelaskan. Apakah sebelum otopsi yang kedua itu dilakukan, sebelumnya dipelajari hasil dari dokter yang sebelumnya? Tidak. Tidak ya Bu ya. Nah kemudian setelah Ibu mengotopsi yang kedua tadi, apakah ada saran yang disampaikan kepada penyidik setelah ini, petunjuk-petunjuk dari ahli untuk ditindaklanjuti pada saat itu? Yang mulia, apakah saya harus menjawab? Iya, silakan. Karena kan tidak ada hubungan dengan pemeriksaan saya. Pemeriksaan jenazah maksudnya kan bukan keahlian saya. Pertanyaannya apa Pak? Petunjuk. Pada setelah dilakukan otopsi, kan atas permintaan kepolisian Bu, Iya betul. Ibu diminta oleh pihak kepolisian Iya. untuk melakukan otopsi yang kedua. Nah, apakah dari hasil otopsi itu sudah disampaikan Sudah ya. kepada penyidik, terus Iya. ada petunjuk-petunjuknya sudah disampaikan pada saat itu? Saya tidak menyampaikan petunjuk ya, menyampaikan hasil. Menyampaikan hasil. Iya. Makanya dilakukan pemeriksaan yang kedua itu. Yang kedua Iya. ya. Kemudian Bu, Ibu pada saat melakukan otopsi itu apakah berkoordinasi tidak dengan puslapor Bu pada saat itu? Dengan puslapor ada yang Puslapor, ya? Iya. Di situ kalau tidak salah ada Ibu Setia Betari Aritonang, Ibu. Ya, Saudara Setia Betari Aritonang. Waktu itu puslapornya bukan Bu Aritonang, dari puslapor anggota yang lain. Anggotanya ya. Iya. Pada saat itu diperlihatkan tidak bukti-bukti yang ditemukan di TKP dari lapor waktu itu? Saya langsung ke makam, tidak ke TKP. Langsung ke makam, Iya. ya? Bukan, dari hasil bukti yang ditemukan di TKP yang sudah disita, diperiksa oleh lapor. Pada saat itu Ibu pelajari juga tidak pada saat itu? Tidak. Tidak ya? Iya. Nah, ini berkaitan dengan cerita yang ramai Bu 1 tahun yang lalu Ibu Iya. menyampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier ya, Iya. di menit 37:20 tentang petunjuk ya DNA asing. Iya. Ya kan, ini menarik Bu, Betul. karena Ibu sampaikan itu di podcast ya. Iya. Nah, yang saya ingin tahu Bu, apakah berkaitan dua DNA asing itu berkaitan yang mana itu? Yang jawab nanti puslapor, bukan saya. Oke. Enggak, karena begini, Ibu sampaikan juga di dalam podcast itu. Ibu bukan disampaikan dalam suatu ranah yang formal, tapi Ibu menyampaikan ketika dalam podcast. Nanti kami lampirkan mohon izin majelis di dalam daftar bukti. Ada di menit 37:20, itu 1 tahun yang lalu, Ibu pernah menyampaikan bahwa salah satu kesulitan yang dialami oleh Ibu ketika melakukan otopsi adalah perkara Subang, pembunuhan Ibu dan anak di Betul. Subang. Iya betul. Ya kan? Dan Ibu menyampaikan di situ, Ibu menyampaikan di situ bahwa salah satu kesulitannya, Ibu gemas bahasanya. Betul. Iya. Ibu sudah memberitahukan ada 2 DNA asing, ya kan? 2 DNA asing itu tidak ada pembandingnya dengan saksi-saksi yang terperiksa. Saya nggak bilang tidak ada pembandingnya. Ya, pokoknya nanti lah kurang lebih seperti itu, Iya, ada cerita seperti iya. itu. Intinya ada 2 DNA asing dan Ibu menyarankan untuk menarik dari garis keturunan Ibu. Ibu, betul. Kalau tidak ada yang cocok dengan terperiksa, berarti Ibu menyarankan untuk menarik dari garis keturunan Ibu, kurang Betul. lebih seperti itu, Iya. Ibu, ya. Nah,
berkaitan DNA asing itu ibu ketahui dari mana itu? Karena ibu kan tadi tidak mendapatkan informasi dari puslapor. Bapak kan pertanyaannya sebelum saya otopsi informasi lapor. Ya. Kalau podcast itu kan setelah otopsi tahun lalu 2021. Tadi kan saya udah bilang ke Yang Mulia, saya ikut gelar sampai 2 kali di Polres, 3 kali di Polda, 1 kali di Mabes kan dengan tim khusus. Otomatis saya tahu kan Yang Mulia, kalau menjawab hasil DNA itu bukan kompetensi saya, tapi Ya, kalau diterima. mau kontes podcast ya tidak di sini. Betul Yang Mulia. Terima kasih. Saya pikir ya harus dibahas di sini juga majelis karena ini berkaitan dengan penanganan perkara yang sedang berjalan dan ibu pada saat itu memang belum ada tersangka dan ibu menyampaikan dalam podcast terbuka untuk umum yang bisa dilihat. Makanya saya buat bertanya Ya. berkaitan DNA asing itu. Jangan Pak, jangan terlalu ke podcast ya. Podcast, ya. Ya, nanti podcast ada YouTuber banyak di sini nanti. Oleh Bang Ijo ada yang lain. Ya. Nanti kalau mau tanya ke yang podcastnya aja ya. Nah ini yang Terima kasih. Bu Sumi hasil otopsi ditemukan itu. Iya. Nah terus kalau mau pertanyaan DNA nanti ditanya ke Puslapor. Puslapor. Tapi ada DNA asing ya Bu ya? Ya dijawabnya di podcast loh ya. Itu Bu. Ya karena hasilnya yang dari Bu Sumi adalah hasil yang di Ya. BA hasil otopsi. Iya. Itu ya Bu ya. Itu. Terima kasih. Izin lanjutkan saudara ahli. Apakah pemeriksaan forensik yang ahli lakukan ini dalam kasus ini hanya sebatas untuk yang ahli ceritakan tadi, hanya untuk memeriksa mayat, bedah mayat seperti itu? Jenazah. Ya, jenazah seperti itu. Iya. Hanya itu. Iya. Kemudian apakah, kan ahli forensik itu kan tidak hanya, kalau saya sebatas baca sepintas kan tidak hanya seperti itu, tapi dapat melakukan hal lain, misalnya pemeriksaan DNA kan, Iya. kemudian tulang, Iya. darah, kemudian misalnya barang bukti yang ditemukan untuk memperjelas suatu tindak pidana, apakah orang itu bersalah atau tidak, kan seperti itu Bu. Iya. Nah selain ibu melakukan yang kegiatan di makam itu, apakah ada kegiatan lain yang ibu lakukan yang atas, misalnya apakah itu atas inisiatif ibu sendiri atau atas permintaan dari penyidik ibu? Misalnya apa Pak? Misalnya ibu misalnya diminta untuk memeriksa yang tadi sampel DNA misalnya seperti itu. Dalam kasus ini? Tidak. Ya. Iya. Karena ini juga kami tanyakan, memang ada keterangan dari ahli yang lain yang berkaitan, yaitu tadi yang DNA asing, karena memang itu ditemukan di baju saudara Danu. Iya. 2 titik itu, tapi sempat keluar komentar dari ibu yang kita ketahui itu. Maksud kita, apakah memang ibu juga ikut meneliti gitu loh DNA itu? Tidak. Atau dapat misalnya ibu bisa menyimpulkan itu, apakah misalnya ada data dari ahli yang lain Bu? Iya, tadi kan saya sudah jawab. Saya ikut gelar di Polres, di Polda, sama di Mabes Polri dengan tim ahli yang lain. Jadi saya mengetahui. Dari tim ahli yang lain. Iya. Ya. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang ibu diminta penyidik untuk meneliti terhadap barang bukti yang ada di depan kita ini Bu? Tidak. Tidak, hanya sebatas itu Bu ya. Contohnya Kalau mungkin seperti gini Bu. Ya, gimana? Pernah diperiksa barang bukti seperti baju nih. Oh ya, Nah, jadi ke TKP, olah TKP saya ikut Pak Yang Mulia. Terus saya ikut menganjurkan, oh barang bukti ini diambil, ini termasuk stigolog untuk diambil, periksa sampel DNA-nya. Saya ikut menyarankan seperti itu. Tapi kalau untuk periksa itu ada timnya sendiri. bukan ibu ya? Bukan. Saya kan hanya berhubungan Ya. dengan jenazah, Jenazah. dan siapa tahu di tubuh jenazah juga sisa-sisa di ada. di kukunya Ya, kulit masih ada kukunya. sisa. Dan saya waktu ke TKP juga mengajukan ini diperiksa seperti itu. Oh, hanya saran seperti itu Bu? Iya, dan memang dilakukan
oleh penyidik dan diperiksa ke puslapor. Kemudian kalau untuk pemeriksaan saudara Danu sendiri, Ibu lakukan juga Bu ya langsung? Saya Bu, ya? lakukan sendiri langsung ya. Itu atas permintaan dari penyidik? Dari atas permintaan penyidik. Selain Danu, apakah ada permintaan dari penyidik yang lain terhadap misalnya orang-orang yang dicurigai pada saat itu selain Atau Danu? misalnya nih Tidak ada. terdakwa Bu, Nah, ada terdakwa ini. Tidak ada. Tidak ada. Jadi izin yang mulia, saya memeriksa juga berdasarkan permintaan penyidik. Kemudian Ibu tadi yang untuk sisa makanan yang masih ditemukan bisa disimpulkan Ibu dari sana? Tadi saya jelaskan untuk mempersempit Iya. waktu kematian, meyakinkan kalau memang meninggalnya itu tengah malam setelah ditemukan dari TKP yang di pagi hari seperti itu. Jadi dia sempat makan, setelah itu meninggal, tersisalah karena belum terabsorpsi sempurna dari lebih dari 6 jam mas, jadi masih kita temukan sisa makanan. Ya. Kemudian untuk luka di mata Amel Bu, salah satu korban itu kan ada, kalau lihat foto itu Bu ya, Iya. nah, itu biru itu, kalau menurut Ibu itu hasil pukulan tangan atau benda apa itu Bu? Tadi jelaskan Pak Hakim tangan karena Tangan. benturannya keras. Kalau yang untuk kuku Bu ya, selain yang mendekati sama dengan yang luka di Danu, apakah ada misalnya jenis DNA yang lain ditemukan di sana Bu? Kalau dari tubuh korban, kuku belum tidak ditemukan. Hanya itu saja. Iya, Kalau petunjuk-petunjuk lain tidak ada Bu ditemukan dari korban, dari jenazah, tidak ada. selain kuku itu diminta? Iya, Tidak ada Bu ya. tidak ada. Sementara cukup yang lain. Izin Pak, tanya satu. Oh, silakan. Ahli. Selain dari apa luka yang dialami korban, kemudian jenis atau sebab luka dari benda tumpuan atau benda tajam, kemudian apa namanya, ya itulah. Apakah ahli, menurut pendapat ahli, ya, bisa tidak dari luka-luka itu dan sebab kematian jenazah diketahui berapa orang yang melakukan kekerasan, satu orang atau lebih, dilihat dari luka-lukanya sebabnya? Bisa sih kalau dari banyaknya luka ya bisa lebih dari satu. Salah satu Iya. ya. Yang ahli perhatikan lihat dari jenazah luka-lukanya lebih banyak di wajah. Iya. Dan apakah bisa ahli hitung waktu itu Berulang, hitung? misalnya. Berulang-ulang juga. Iya. Artinya berulang itu misalkan pukul lebih dari Berulang, ya. satu orang yang mukul. Jumlah lukanya ahli, apakah ahli tahu? Yang paling banyak di sekitaran dahi atau wajah? Dari wajah. Wajah sini. Wajah. Kalau saya ingat saya tuh Bu Tuti banyak di wajah ya. Wajah. Kalau Ahmad tuh banyak di dahi sama di Dahi. kepala. Kepala. Gitu. Oh, tidak di wajah. Banyak. Ya maksudnya lebih banyak. Oke. Berarti mungkin Banyak lukanya di Amel. Di wajah ada, kepala ada, di dahi, di tangan juga ada. ya. Kemudian dikaitkan juga dengan luka lecet yang ada di lengan Danu kanan kiri. Ya. Ya. Kemudian ada di wajahnya Amel itu memungkinkan ya pelaku apa yang melakukan kekerasannya lebih dari satu orang. Ya. Mungkin ya. Cukup Pak. Saudara ahli cuma satu aja. Tadi berkaitan dengan kuku korban yang diperiksa itu yang kiri atau yang kanan? Iya, siapa Kukunya Amel. Semua. Semua kiri Iya. dan kanan. Yang ditemukan tadi ditemukan bekas itu yang kanan atau yang kiri? Di Danu kanan, lengan kanan sama kaki kiri. Tadi Pak Hakim ya. Bukan dari korbannya sendiri. Tadi kan ada kuku yang bekas seperti bekas mencakar. Iya, Nah, hampir itu- semuanya. Dua-duanya. Iya. Cukup aja. Saudara ahli bisa ceritakan sedikit mengenai perjalanan saudara pada saat dokter, jadi dokter di bidang apa Bu? Silakan. Saya lulus kedokteran FK Undip tahun 90, melanjutkan di Akademi Kepolisian dan
lulus tahun 97, lalu 98 jadi perwira kepolisian, dan tahun 2005 jadi spesialis forensik. Tahun 2016 jadi doktor di kedokteran forensik di Unair. 2016 ya, Bu? Ya. Jadi kemudian tentu dengan keahlian Ibu ini sudah banyak perkara-perkara yang Ibu tangani sebelum ini berarti mengenai forensik. Iya, sudah. Sudah banyak ya, sudah banyak. Berarti dari 2016 ya Bu sudah menangani perkara seperti ini. Maksudnya sudah melakukan forensik. 2005 sudah melakukan forensik seperti ini. Oh, cuma gelar doktornya Ibu dapat 2016. Oke. Oke, sekarang kita hubungkan dengan perkara ini ya Bu. Nah, jadi perkara ini yang melakukan otopsi ini adalah saudara ahli. Saya yang kedua. Yang kedua, yang pertama Sepengetahuan saya Dokter Fahmi dari Bandung. izin Bu, belum di-on-kan guys, karena direkam. Nah, udah. Oke. Yang pertama dokter. Yang pertama Dokter Fahmi dari Bandung. Oke. Yang kedua baru Saya melakukan otopsi setelah 30 hari. setelah 30-40 hari. Tanggal 2 Oktober saya ingatnya. Tahun 2021. Nah, tahun 2021 berarti kalau kejadiannya kita datanya 18 Agustus 2021, Ibu melakukan otopsi kedua pada